Saat bangun tidur, apakah lutut atau pinggul Anda terasa sakit? Setelah berjalan beberapa saat, apakah kaki Anda terasa sangat sakit hingga Anda merasa tidak nyaman? Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa lebih dari 70% wanita berusia di atas 60 tahun menderita jenis nyeri ini, yang dapat membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Yang lebih menakutkan adalah kebanyakan orang tidak tahu bahwa mereka sedang lewat bersama 3 makanan yang mudah dimakan, yang mungkin membantu mengatasi masalah ini. Para dokter geriatri semakin khawatir akan kurangnya nutrisi ini. Dapat menyebabkan peningkatan kelemahan otot secara diam-diam, terutama di kalangan wanita di atas 65 tahun. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi situasi ini dapat merenggut kebebasan Anda. Tapi semua tidak hilang jika Anda tahu apa 3 makanan itu, yang dapat membantu otot Anda pulih dan cara memasukkannya dengan benar ke dalam diet Anda. Anda dapat meningkatkan kemampuan berjalan tanpa rasa sakit, untuk menaiki tangga dengan mudah dan mempertahankan kemandirian Anda seiring bertambahnya usia. Kita harus bertindak cepat segera setelah tanda-tanda peringatan pertama muncul. Jika Anda tidak memberikan tubuh Anda apa yang dibutuhkannya selama sebulan, Anda lebih mungkin mengalami terjatuh parah atau kehilangan mobilitas secara permanen. Mengapa kaki wanita yang lebih tua sangat rentan terhadap cedera? Sarkopenia adalah nama yang diberikan pada suatu proses di mana orang kehilangan massa otot seiring berjalannya waktu, dan kehilangan ini semakin cepat setelah usia 60 tahun. Saat Anda masih muda, mudah untuk membangun dan mempertahankan kekuatan. Seiring berjalannya waktu, tubuh yang biasanya beregenerasi pada malam hari mulai memproduksi lebih sedikit hormon yang dibutuhkan untuk membangun kembali otot. Dari usia 30 hingga 60 tahun, penelitian menunjukkan bahwa kita kehilangan sekitar 3 hingga 5% massa otot setiap 10 tahun. Setelah usia 60 tahun, angka ini dapat berlipat ganda dalam kehidupan nyata. Jika Anda merasa terengah-engah saat menaiki tangga yang sebelumnya tampak mudah, jika Anda memerlukan sandaran tangan kursi untuk berdiri, atau jika kaki Anda terasa berat setelah berjalan kaki sebentar, ini bisa jadi pertanda otot Anda tidak mampu mengimbanginya. Bila Anda tidak melakukan apa-apa, rasa sakit kecil yang hanya berlangsung sebentar dapat menjadi rasa sakit sehari-hari. Faktanya, masyarakat geriatri Meksiko menyatakan bahwa sebagian besar wanita berusia di atas 60 tahun tidak mengonsumsi cukup protein atau vitamin penting lainnya. Inilah yang bisa kita sebut sebagai lapar otot. Ketika diet Anda tampaknya mengandung semua yang Anda butuhkan, tetapi tidak memiliki beberapa komponen penting yang membangunnya. Untuk memperburuk keadaan, tubuh berhenti memproduksi banyak hormon anabolik seperti testosteron dan hormon pertumbuhan. Ini berarti perbaikan dan pembangunan kembali otot membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Bayangkan sebuah lokasi konstruksi yang tidak memiliki cukup pekerja atau perlengkapan. Kemajuannya akan lambat. Misalnya Ibu Sofia adalah mantan guru berusia 72 tahun yang memiliki banyak energi. Dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa lagi naik ke lantai 2 rumah putrinya tanpa merasa lelah. Dia segera berpegangan pada pagar terdekat untuk mendapatkan dukungan dan takut keluar sendirian karena khawatir tersandung. Dia tidak tahu bahwa makanannya yang tampaknya seimbang. Kekurangan nutrisi tertentu yang sangat dibutuhkan otot kaki mereka. Otot kaki yang lemah seringkali memicu reaksi berantai masalah kesehatan. Mudah untuk berhenti beraktivitas begitu kaki Anda mulai kehilangan kekuatan. Hal ini memperburuk hal lain dengan lebih cepat, seperti keseimbangan, sirkulasi, dan kesehatan tulang. Sarkopenia berarti kemiskinan daging
dalam bahasa Prancis, dan tanda-tanda pertamanya biasanya tidak terlalu terlihat. Anda mungkin tidak menyadarinya sampai melakukan tugas sehari-hari. Seperti bangun dari sofa menjadi jauh lebih sulit. Perbedaan utamanya adalah sarkopenia dapat dihentikan atau bahkan dibalikkan dengan pola makan yang baik, sementara kerusakan sendi tidak dapat dipulihkan. Sekitar 60% dari massa otot Anda terdiri dari otot kaki, terutama paha depan. Paha belakang dan betis, gaya hidup kita saat ini tidak membantu, seiring bertambahnya usia kita. Banyak di antara kita yang duduk lebih lama dan kurang bergerak, sehingga mempercepat hilangnya otot, yang membuat kita semakin sedikit bergerak. Lalu lintas adalah bagian lain dari teka-teki ini. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit darah yang bersirkulasi di tungkai bawah. Bayangkan mencoba menyiram kebun Anda dengan selang yang bocor, meskipun banyak air mengalir. Sedikit air akan mencapai tanaman, begitu pula jika sirkulasi darah Anda melambat. Otot kaki Anda tidak akan menerima cukup oksigen dan nutrisi. Otot-otot ini juga terus-menerus didorong dan ditarik oleh gravitasi ketika mereka masih muda. Mereka dapat dengan mudah menahan gerakan maju mundur harian ini. Tetapi, jika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang tepat, mereka akan kalah seiring berjalannya waktu. Sebuah penelitian menemukan bahwa lebih dari 30% wanita lanjut usia di Meksiko menunjukkan tanda-tanda sarkopenia, yang merupakan angka yang sangat tinggi untuk kelompok usia ini. Studi lain menemukan bahwa sekitar 9,5% wanita dan 11,1% pria menderita penyakit ini. Namun banyak ahli yang percaya bahwa jumlah sebenarnya perempuan yang terkena dampak bahkan bisa lebih tinggi karena tidak sering terdiagnosis. Salah satu tanda pertama adalah kesulitan bangkit dari kursi atau sofa tanpa menggunakan tangan atau menekan paha. Dokter menggunakan tes ini untuk memeriksa kesehatan otot orang lanjut usia. Jika Anda harus menggunakan lengan untuk berdiri, itu cara halus tubuh Anda untuk meminta bantuan. Tanda peringatan lainnya adalah merasa lebih lelah dari biasanya setelah berjalan kaki sebentar. Ketika otot melemah, mereka harus bekerja lebih keras untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mudah. Rasanya seperti berlari untuk melakukan tugas cepat di toko. Ini seperti mengemudi dengan hanya setengah rem parkir yang aktif. Titik. Mesinnya masih hidup, tetapi tekanannya terlalu besar. Anda mungkin memiliki harus berhenti di tengah toko karena kaki Anda sakit. Jika hal ini terdengar seperti Anda, mungkin ini bukan sekadar bertambahnya usia. Tanda ketiga, yang mungkin paling menakutkan, adalah keseimbangan yang tidak stabil pada permukaan yang tidak datar. Ketidakstabilan dalam gaya berjalan Anda adalah tanda awal dari memburuknya kontrol otot, yang dapat menyebabkan Anda terjatuh dan melukai diri sendiri. Dokter seperti Dr. Jorge A. Reyes Guerrero, pendiri dan presiden Society of Geriatricians of Mexico, mengklaim bahwa 85% dari jatuh pada wanita lanjut usia disebabkan oleh kaki yang lemah, yang sebagian besar dapat dihindari dengan makan dengan baik. Mari kita bicarakan 3 hal yang benar-benar dapat meningkatkan kesehatan dan kekuatan kaki Anda. Banyak wanita tidak mengonsumsi makanan ini karena takut atau kebiasaan, tetapi tubuh Anda membutuhkannya. Makanan pertama yang memiliki manfaat baik adalah telur. Banyak wanita lanjut usia sering diberitahu untuk tidak mengonsumsi buah-buahan ini karena dapat meningkatkan kadar kolesterol mereka. Tetapi hal ini secara tidak sengaja dapat membahayakan kesehatan otot mereka. Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Setiap telur mengandung sekitar 6 gram protein dan profil asam amino lengkap.
artinya mereka mengandung semua bahan penyusun yang tidak dapat Anda buat sendiri. Menurut sebuah penelitian dari Universitas Illinois, orang yang berusia di atas 65 tahun dapat menyerap hingga 91% protein yang terkandung dalam telur, dibandingkan dengan hanya 74% protein yang terkandung dalam daging tertentu. Faktanya, telur lebih mudah dicerna. Telur juga mengandung kolin, yang membantu saraf dan otot berkomunikasi satu sama lain, serta vitamin dalam kuning telur, seperti lutein dan zeaxanthin, yang membantu mengurangi peradangan kronis, yang diketahui mempercepat hilangnya otot. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ana Garcia dari Fakultas Kedokteran Universitas Complutense Madrid menemukan bahwa wanita di atas usia 70 tahun dapat mengurangi penanda inflamasi mereka hingga 30% dengan mengonsumsi 2 butir telur sehari. Untuk mendapatkan efek terbaik, makanlah 2 butir telur sehari. Anda bisa merebusnya. Orak-arik dengan sedikit minyak atau tambahkan ke makanan lain. Jika Anda tidak bisa memakannya setiap hari, cobalah menambahkan telur rebus cincang ke dalam salad Anda atau buat omelet dengan banyak sayuran. Pertanyaan: seberapa sering Anda makan telur dan bagaimana Anda suka memasaknya? Ini akan membuat Anda memikirkan kebiasaan Anda sebelum melanjutkan. Bagikan pendapat Anda di bawah. Saya selalu tertarik dengan cara orang lain memasak. Ikan sarden adalah ikan berikutnya dalam daftar. Jangan biarkan penampilan mereka yang sederhana membodohi Anda. Sarden penuh dengan nutrisi yang baik. Sarden sangat baik untuk otot Anda, tulang dan jantung Anda karena keduanya mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin D, asam lemak omega 3 seperti DHA dan EPA, dan bahkan kalsium dari tulang kecil mereka. Mereka sangat baik untuk wanita yang sedang mengalami menopause, karena mereka sering mengalami perubahan yang dapat menyebabkan osteoporosis dan peradangan jangka panjang. Sarden mengandung banyak vitamin D dan kalsium yang larut, yang berarti tubuh Anda dapat menggunakannya. Dosis 100 gram memenuhi sekitar 70% kebutuhan vitamin D harian Anda. Omega 3, jika ada, memadamkan api peradangan kecil yang melemahkan otot. Asam lemak ini juga baik untuk jantung karena membantu mengendalikan tekanan darah dan kolesterol, yang sangat penting bagi wanita di atas usia 60 tahun. Ikan sarden sangat baik untuk tulang dan otot, jadi cobalah memakannya 2 atau 3 kali seminggu. Sarden kalengan dalam air atau minyak zaitun. Sama sehatnya dengan ikan sarden segar dan lebih mudah digunakan. Mereka lezat disantap dalam salad, dioles pada roti gandum, atau sekadar dimakan dengan tomat dan bawang. Yang penting adalah memakan tulangnya yang kaya akan kalsium dan zat besi. Mari kita bicara tentang yogurt tawar, lebih baik lagi yogurt Yunani dengan banyak lemak. Atau yogurt yang Anda buat sendiri tanpa tambahan gula. Banyak orang fokus pada sumber protein yang mudah terlihat, tetapi yogurt sering diabaikan. Namun, ia menyediakan protein yang diserap perlahan, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otot. Selain itu, mengandung banyak kalsium, fosfor, dan bakteri hidup. Sejak usia 60 tahun, lebih dari 70% wanita mungkin tidak mendapatkan cukup kalsium, yang melemahkan tulang dan mengurangi mobilitas otot. Satu porsi 200 gram yogurt tawar mengandung sekitar 300 mg kalsium yang mudah diserap. Pada saat yang sama, probiotik hidup membantu tubuh menyerap nutrisi dan mengurangi peradangan. Faktor rahasia yang mempercepat hilangnya otot. Ini seperti Anda memiliki tim kecil di dalam perut Anda yang bekerja keras untuk mengekstrak semua vitamin dari makanan yang Anda makan. Setiap hari Anda harus makan sekitar 150 hingga 200 gram yogurt tawar. Mungkin di sore hari atau sebelum tidur.
Anda dapat menambahkan sejumput kayu manis untuk membantu mengurangi peradangan lebih jauh. Namun, hindari buah yang terlalu asam, karena dapat mencegah kerja probiotik. Jika Anda merasa informasi ini berguna, Anda dapat berlangganan umpan ini. Anda akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang penuaan yang sehat. Dan jangan lewatkan pelajaran yang akan segera dirilis yang dapat mengubah hidup Anda lebih jauh. Sekarang saya ingin Anda memikirkan tentang frekuensi. Di mana Anda mengonsumsi makanan penting ini selama minggu biasa. Jika Anda melakukannya kurang dari 3 atau 4 kali seminggu, Anda mungkin sudah merasakan efeknya. Seperti merasa lelah sepanjang waktu, merasa lesu di penghujung hari, atau terus-menerus merasa kaki tidak sanggup bergerak. Membuat perubahan kecil pada pola makan, Anda dapat membantu Anda menghilangkan perasaan-perasaan ini. Salah satu masalah yang dihadapi banyak wanita lanjut usia adalah menggabungkan makanan sehat ini, tanpa membuat diet mereka terlalu sulit. Rahasianya terletak pada resep sederhana. Anda dapat memulai hari dengan 2 telur orak-arik, ikan sarden serpihan, dan sedikit minyak zaitun. Inilah yang saya sebut sarapan restoratif. Mengandung vitamin penting, lemak sehat, dari ikan sarden dan minyak. Dan protein yang bekerja cepat merupakan cara yang bagus untuk mengisi tenaga di pagi hari. Sebagai camilan yang menyegarkan, campurkan setengah cangkir, sekitar 100 gram, yogurt Yunani. Dengan 1 sendok makan sarden yang dikeringkan dengan baik dan sedikit peterseli atau daun bawang segar. Berikut ini adalah 2 ide bagus lainnya, meskipun mungkin tampak seperti kombinasi yang aneh. Probiotik dalam yogurt membantu tubuh Anda menyerap nutrisi dari ikan sarden dengan lebih baik. Bersama-sama, makanan ini lebih efektif daripada jika dikonsumsi secara terpisah. Buat omelet all-in-one untuk makan malam. Campurkan 2 telur dengan sesendok yogurt tawar yang membuat telur dadar mengembang, dan masaklah perlahan dengan api kecil. Lalu tambahkan sesendok bayam, tomat potong dadu, dan ikan sarden. Jika Anda ingin mempertahankan probiotik yang baik dalam yogurt, jangan terlalu memanaskannya. Makanan ini memberi otot Anda protein, vitamin, mineral, dan enzim yang dibutuhkannya untuk beregenerasi sepanjang malam. Setelah makan malam kaya protein, Anda bahkan mungkin tidur lebih baik karena tubuh Anda dapat berkonsentrasi tentang membangun sel saat Anda beristirahat. Semuanya terkait dengan ide yang lebih besar, kapan dan berapa banyak protein yang Anda makan. Untuk menghentikan hilangnya otot normal setelah usia 60, tubuh membutuhkan lebih banyak protein. Jika Anda bangun dan makan telur misalnya, Anda membatalkan puasa dan segera memulai untuk membangun kembali otot Anda jika Anda berolahraga. Bahkan jika itu hanya jalan kaki sebentar atau latihan ketahanan. Anda dapat mengonsumsi yogurt dalam waktu 30 menit untuk membantu otot Anda pulih lebih cepat. Porsi kecil yogurt sebelum tidur akan memberi otot Anda protein yang terurai secara perlahan dan membuat mereka kuat sepanjang malam. Para ahli mengatakan wanita di atas usia 60 tahun membutuhkan sekitar 1,5 gram protein per hari dan per kilogram berat badan. Ini mewakili sekitar 105 gram protein per hari untuk wanita dengan berat 70 kilogram. Sasaran ini mudah dicapai dengan makanan seperti telur, ikan sarden, dan yogurt. Sekitar usia 70 tahun, kebutuhannya sering meningkat lebih banyak lagi, terkadang hingga 1,5 gram atau lebih. Hal ini karena seiring bertambahnya usia, tubuh Anda semakin sulit mengubah protein menjadi otot. Ini disebut resistensi anabolik. Sangat membantu untuk memiliki rencana untuk menyertakan elemen-elemen ini tanpa merasa kewalahan dalam kehidupan nyata. Salah satu cara untuk melakukannya adalah menambahkannya secara perlahan.
Mulailah dengan makan telur untuk sarapan beberapa kali seminggu jika Anda belum melakukannya. Anda harus makan sarden untuk makan siang atau makan malam setidaknya 2 kali seminggu. Anda dapat memakan yogurt sebagai camilan atau sebagai hidangan penutup kecil. Untuk membuat yogurt Anda lebih sehat, Anda juga dapat menambahkan biji-bijian seperti rami atau chia. Jika Anda tidak dapat mentoleransi laktosa, Anda dapat menemukan alternatif bebas laktosa yang masih mengandung kalsium dan probiotik. Anda dapat mencoba ikan tenggiri atau tuna sebagai pengganti ikan sarden jika Anda tidak menyukainya. Namun, ikan sarden sangat kaya akan nutrisi penting. Penting juga untuk mengetahui bahwa sayuran segar atau buah jeruk yang kaya akan vitamin C dapat membantu tubuh Anda menyerap zat besi dengan lebih baik. Selain itu, melakukan gerakan resistensi ringan seperti squat, lunge, atau bahkan resistance band tepat setelah makan makanan kaya protein dapat membantu asam amino yang baru saja Anda makan. Untuk mencapai otot lebih cepat, elemen penting lainnya adalah tetap terhidrasi. Air membantu nutrisi mencapai seluruh bagian tubuh Anda. Bagi orang lanjut usia yang memiliki anggaran terbatas, biaya makanan ini dapat menjadi masalah. Di sisi lain, telur, sarden kalengan, dan yogurt tawar seringkali sangat murah. Terutama bila Anda memikirkan apa yang akan Anda keluarkan untuk tagihan medis jika Anda tidak merawat otot Anda. Ketika Anda membandingkan biaya makanan ini dengan potensi biaya resep obat, biaya rawat inap di rumah sakit, atau bantuan teknis, pilihan makanan umumnya jauh lebih sedikit. Ketiga makanan ini baik untuk Anda dalam lebih dari satu cara. Mereka membantu otak Anda berfungsi lebih baik, mempercepat metabolisme, dan mengurangi peradangan. Anda berinvestasi dalam kebebasan masa depan Anda dengan memastikannya hadir dalam makanan Anda. Anda ingin bisa bergerak tanpa khawatir sepanjang waktu, menaiki tangga tanpa rasa sakit, dan tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk tugas-tugas sederhana. Harap diingat bahwa film ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat medis profesional. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi jika Anda khawatir tentang kesehatan Anda harus berbicara dengan profesional perawatan kesehatan yang berkualifikasi untuk mendapatkan saran yang dipersonalisasi. Sama pentingnya dengan diet adalah menjaga kesehatan otot dan persendian Anda. Olahraga harian tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk mengatasi nyeri dan berkurangnya mobilitas. Selain pola makan yang sehat, rutinitas olahraga tertentu, terutama yang dirancang untuk orang dewasa yang lebih tua, dapat membantu Anda merasa jauh lebih baik dan memperkuat seluruh tubuh Anda. Jika Anda ingin melihat bagaimana jenis rutinitas ini dapat membantu meringankan rasa sakit Anda dan meningkatkan kehidupan Anda secara keseluruhan, saya membuat video lain yang menunjukkannya langkah demi langkah. Temukan dengan mengklik di sini. Sampai saat itu, pikirkan apa yang mungkin terjadi. Berjalan-jalan di sekitar lingkungan Anda tanpa rasa sakit yang terus-menerus. Naik turun tangga tanpa berhenti setiap 2 atau 3 langkah. Atau pergi berbelanja tanpa perlu khawatir dengan kondisi kaki Anda setelah selesai berbelanja. Anda bisa mencapai tujuan ini lebih mudah dari yang Anda kira jika Anda makan telur secara teratur, ikan sarden dan yogurt tawar, dan jika Anda terus bergerak. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap menjaga kaki Anda tetap kuat selama bertahun-tahun yang akan datang? Jika Anda menjawab ya, mulailah dengan makan makanan sederhana ini setiap hari. Sekilas, hal ini mungkin tidak tampak penting, namun bisa memberikan dampak yang signifikan pada otot Anda, kepercayaan diri dan kebebasan Anda. Jika Anda sudah mencoba salah satu ide ini,
Beritahu saya bagaimana hasilnya di komentar. Kisah Anda dapat memotivasi orang lain untuk mengambil langkah pertama menuju kesehatan otot yang lebih baik. Jika ini membantu Anda, silakan berlangganan. Seiring berjalannya waktu, Anda akan belajar lebih banyak tentang bagaimana perubahan kecil dan cerdas dapat meningkatkan kehidupan Anda dan membuatnya lebih memuaskan. Ingatlah, menjaga diri sendiri sekarang adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan Anda di masa depan. Break. Time 1 detik. Saya berharap Anda memiliki kaki yang sehat, mobilitas yang lebih baik, dan kehidupan yang bahagia di segala usia.